Adab yang kedua di sini disebutkan adalah wal mashi 'alal qa'id, orang yang sedang jalan pada orang yang sedang duduk. Nah, ini juga sama ya. Jadi orang yang duduk nanti merasa dihormati, bukan cuma sekedar dilewatin begitu saja. Tapi bagaimana orang yang lewat mengucapkan salam. Sudah kami jelaskan pada beberapa bab yang lalu, pada saat kita pertama membahas kitab salam ini, ya, bagaimana seseorang mengucapkan salam kalau dia berada di wilayah mayoritas muslim. Kayak kita di Indonesia misalnya, kayak di Malaysia misalnya, kayak di Brunei misalnya. Maka dia bersangka baik saja, dia anggap itu adalah orang-orang muslim. Ya. Maka dia ucapkan salam. Tapi kalau dia berada di wilayah yang minoritas muslim, dan umumnya ghalaba ala dhann, mayoritas dalam pikiran dia adalah ini orang-orang non-muslim, maka boleh dia tidak mengucapkan salam. Tapi kita bicara sekarang ini adalah idealnya kalau dia berada di wilayah kaum muslimin. Jadi orang yang jalan pada orang yang duduk. Faedah ketiga dari hadis adalah orang yang sedikit, lebih sedikit jumlahnya kepada orang yang lebih banyak. Ini juga sama, seperti memberikan penghormatan dan mendoakan orang yang lebih banyak. Misalnya Anda berjalan berdua, bertemu dengan ada 3 orang muslim berpapasan di jalan. Maka yang 2 orang ini lebih dulu mengucapkan salam. Dan kalau 1 orang sudah mengucapkan salam, berarti sudah mewakili temannya tentunya. Ya. Karena memang mengucapkan salam itu bisa terwakili oleh orang yang sudah mengucapkan. Begitu juga dengan jawaban. Misalnya dari 2 orang yang jalan tadi, salah satunya sudah salam. Kemudian dari 3 orang yang diucapkan salam kepada mereka, 1 menjawab. Maka sudah mewakili semua teman-teman tersebut. Tapi intinya sebenarnya yang sedang kita titik beratkan, bagaimana orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Nah itu poinnya sebenarnya. Ya. Ini satu hal yang sangat baik untuk diperhatikan. Pelajaran keempat dari hadis adalah tambahan dalam riwayat Bukhari, was-saghiru 'alal kabir, dan yang lebih mudah kepada orang yang lebih tua. Ini poin penting sekali ya. Jadi bagaimana menghormati, tadi saya bilang sebenarnya yang menghormati ya, selain mendoakan mereka, karena yang lebih kecil wajar kalau mengucapkan salam kepada orang yang lebih besar ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya bertemu antara tadi disunnahkan kan adab yang pertama dalam hadis tadi, orang yang berkendaraan kepada orang yang sedang berjalan. Bagaimana kalau seandainya yang berkendaraan lebih tua, sementara yang jalan adalah lebih mudah? Dan ada potongan akhir hadis di sini riwayat Bukhari, yang kecil memberikan salam kepada yang lebih besar. Tetap kita dahulukan kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan. Begitu juga dengan orang yang jalan dengan orang yang duduk. Walaupun yang duduk masih lebih kecil, maka yang berdiri atau yang lewat lebih tua, tetap berarti yang berjalan di sini mengucapkan kepada yang duduk, walaupun dia lebih tua. Ya. Begitu juga dengan jumlah yang sedikit, ya, mengucapkan salam pada jumlah yang banyak. Misalnya, seorang guru datang, dia sendiri, atau dia sama temannya, dia dengan kepala sekolah, dia datang ke sekolah atau ke kelas, lalu semuanya mayoritas murid-muridnya lebih mudah daripada mereka. Tetap saja yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada lebih banyak. Jadi adabnya ini perlu disusun dengan rapi supaya memang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 863, dalam adab mengucapkan salam, dari Abu Umama Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan atau beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya manusia yang paling patut mendapatkan rahmat Allah adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Ada sini riwayat Abu Daud dengan sanad yang bagus. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan yang mirip dengan ini, masih di nomor yang sama, dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyan, ayyuhuma yabda'u bis salam, faqala awlahuma billah. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika 2 orang berjumpa, siapakah yang sebaiknya mengucapkan salam terlebih dahulu? Maka beliau mengatakan yang paling patut mendapatkan rahmat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hadis yang hasan. Baik, hadis ini teman-teman sekalian hadis yang luar biasa ya, sampai kepada hal detail seperti ini diajarkan dalam Islam. Jadi di sini ada pelajaran pertama yang bisa kita ambil, bagaimana himbauan Nabi SAW kepada setiap muslim agar menghidupkan salam. Dan dia menjadi orang yang pertama mengucapkan salam. Ya. Kalau bertemu antara 2 orang, misal Anda bertemu dan tidak tahu apakah dia lebih tua atau lebih muda, ya, sepantaran, maka Anda boleh mengucapkan salam. Gitu kan? Jadi ini
adabnya. Tapi kalau misalnya anak Anda, dan dengan Anda tentunya, dan Anda ingin mendidik anak Anda supaya bagaimana caranya dia terbiasa menghidupkan salam, biarkan dia lebih dulu mengucapkan salam supaya terpraktikkan hadis yang sebelumnya, ia lebih mudah mengucapkan salam kepada lebih tua. Tetapi umumnya kaum muslimin, misalnya teman sama teman gitu kan, telepon kepada siapapun, yang pertama mengucapkan salam itu yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kan kita disuruh hidupkan salam ini. Bahkan kita menjadi orang yang pertama mengucapkan salam tersebut. Bahkan ada satu faedah tambahan teman-teman sekalian, yaitu kalau seandainya, ini masih di poin pertama ya, kalau seandainya Anda mulai mengucapkan salam ini di satu wilayah, yang wilayah itu sebenarnya tidak pernah orang mengucapkan salam walaupun mereka kaum muslimin, tidak terbiasa, ya. Maka pada saat itu Anda mulai menghidupkan salam dan akhirnya orang mulai mempraktikkan dalam hidup mereka, maka Anda akan mendapatkan pahala lainnya. Yaitu hadis Nabi SAW sampai menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mencontohinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mencontohinya. Nah, ini faedah pertama bisa diambil dari hadis. Faedah yang kedua tentang adanya perbedaan keutamaan antara muslim dengan muslim yang lain. Dan ini berlaku bagi siapa, tolak ukurnya siapa yang paling bertakwa kepada Allah SWT dan siapa yang paling dulu memulai amal tersebut. Pengucapan salam, gitu kan, memberikan contoh yang baik misalnya, mengajak ya, kepada perbuatan baik. Semua orang yang memulai ini biasanya memang mereka lebih banyak mendapatkan pahala. Ingatlah hadis Nabi SAW, pada saat Nabi SAW melihat ada sekelompok orang-orang Arab Badui yang datang. Mereka muslim dan mereka sangat miskin. Terlihat dari penampilan mereka sangat miskin. Kain di baju di badan mereka hanya satu lembar kain yang diikat di leher mereka. Dan kalau ada angin kencang mungkin auratnya bisa tersingkap. Dan di wajah mereka terlihat kemiskinan, hitam, kemerah-merahan karena sulitnya hidup mereka. Maka Nabi SAW motivasi para sahabat untuk bersedekah. Ayo bersedekah dan seterusnya. Ada satu sahabat, karena dia terbakar semangatnya, dia kemudian mengambil uangnya di depan orang semua, dia memulai. Dia taruh, mengatakannya Rasulullah ini sedekah buat Allah dan Rasulnya. Bagi kejadian tersebut, rupanya hampir satu masjid semua mengikuti perbuatan orang ini. Maka Nabi SAW tidak lagi membahas tentang sedekah dan jumlah yang ada, tapi beliau menanggapi orang yang pertama memulainya, sambil mengatakan, siapa yang menunjukkan pada satu perbuatan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit dari pahala orang yang mengikuti. Ya, man dalla ala khair, kata Nabi SAW, kana lahu mithl ajri man tabi'ahu min ghairi yanqus min ajri man tabi'ahu syai'an, yaitu kama qala Nabi SAW. Jadi memang tanpa sedikit pun dari pahala, dikurangi dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi dia akan dapat pahala mereka siapapun yang mencontohnya. Jadi yang memulai ini luar biasa. Mulai dulu teman-teman sekalian, dan akhirnya Anda bisa menjadi contoh bagi orang lain. Baik, kita masuk bab nomor 134. Bab anjuran mengulangi salam kepada orang yang ditemuinya berulang-ulang dalam waktu dekat, seperti orang yang masuk, kemudian keluar, kemudian masuk lagi. Atau mereka terhalangi oleh sebatang pohon atau yang semisalnya. Jadi salam itu bukan hanya diucapkan satu kali, walaupun kita sedang ngobrol tadinya sama dia, kemudian kita pamit sebentar ke toilet, kita pamit sebentar ke dapur, kita pamit sebentar ke terima telepon misalnya. Ketemu lagi, sunnahnya untuk mengucapkan salam. Saking pentingnya menghidupkan salam di antara kaum muslimin. Hadis pertama dalam bab 134 ini, ada dua buah hadis ya. Hadis nomor 864 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis tentang orang yang salatnya tidak benar. أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ورجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. Bahwa dia datang lalu salat, kemudian dia menghampiri Nabi SAW. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Orang ini salatnya disebut dengan musii'us shalah, orang yang buruk salatnya. Dia datang lalu dia salat. Kemudian dia menghampiri Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada beliau. Maka beliau menjawab salamnya lalu bersabda, salatlah kembali. Karena sungguhnya kamu belum salat. Maka dia kembali salat, kemudian menghampiri Nabi SAW seraya mengucapkan salam. Hingga ia melakukan hal tersebut 3 kali. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini, teman-teman sekalian, bisa diambil pelajaran. Yang pertama, dari hadis nomor 864 ya. Pelajaran pertama, bahwasanya pentingnya seseorang itu menjaga kualitas sholatnya dan juga mengikuti ya contoh dari Nabi SAW. Sebagaimana beliau bersabda,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, jadi tidak boleh sama sekali kita mengarang-arang salat itu. Ya, takbiratul ihramnya, kemudian berdirinya, kemudian rukuknya, kemudian i'tidalnya, bangun dari ruku, dan sujudnya dulu di antara dua sujud sampai kita salam. Semua harus persis seperti yang dikerjakan Nabi SAW, dan ini berlaku pada semua jenis ibadah agar pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita semua. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan buat kalian. Contoh hidupnya, ya. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan balasan terbaik di akhirat, dan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Artinya betul-betul harus kita mengikuti Rasulullah SAW. Di sini sahabat tadi yang datang mau sholat, dia sholatnya rupanya keliru, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka karena dia buru-buru sekali, maka Nabi suruh ulangi sampai 3 kali. Nah, ini pelajaran penting yang pertama bisa diambil. Pelajaran kedua ini saksi bahasan kita. Pentingnya seseorang itu untuk salam kepada siapapun yang dia temui, dan kemudian dia kalau berpisah sejenak, pada saat ketemu lagi, dia ucapkan salam lagi. Karena orang yang tadi diperbaikin atau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk perbaikin sholatnya, terjadi hal yang seperti itu. Dia sholat dulu, kemudian dia menghampiri Nabi dengan mengucapkan salam. Nabi lihat sholatnya salah. Kata Nabi SAW, ulangi sholatmu. Sungguhnya kau belum sholat. Orang itu pergi sholat, balik lagi dia ucapin salam lagi yang kedua. Pada saat ketemu dengan Nabi SAW, padahal tadi sudah ketemu, udah ucapin salam. Maka Nabi SAW mengatakan, balilah, sungguhnya kau belum mengerjakan sholat. Orang itu ulangi yang kedua kali. Dia datang yang ketiga kali kepada Nabi SAW, dia ucapkan salam lagi. Dan Nabi SAW mengatakan, ulangilah sholatmu karena kau belum sholat. Sampai orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu sedang ini. Maka Nabi SAW pun mengajarkan dia tata cara sholat. Tapi saksi bahasan kita, orang ini pada saat bolak-balik ketemu dengan Nabi, memperbaiki sholatnya, kemudian dia kembali lagi, perbaiki lagi, kembali lagi. Ini dia memulai dengan salam. Kemudian hadis nomor 865 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi, fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun, thumma laqiyahu falyusallim alaihi." Jika salah seorang dari kalian bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Lalu jika keduanya terhalangi oleh pohon, dinding atau batu, kemudian dia bertemu lagi, maka hendaklah dia mengucapkan salam kembali kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari hadis ini kita ambil 2 pelajaran. Yang pertama, pentingnya seorang muslim untuk selalu memulai mengucapkan salam. Kalau Anda mau hubungkan tadi dengan apa yang kita bahas pada hadis atau bab sebelumnya, kalau Anda sedang berkendaraan, Anda ucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Dan Anda mulai ya, untuk mengucapkan salam tersebut. Yang sedang berdiri kepada orang yang duduk, Anda mulai mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit kepada yang banyak, Anda mulai mengucapkan salam. Jadi memulainya ini adalah afdal dalam masalah salam ini. Itu juga dengan yang kecil kepada yang besar. Yang kedua, pentingnya seorang muslim untuk mengulang-ulangi salam, walaupun hanya dipisahkan oleh pohon, dinding, atau batu. Misalnya, Anda lagi jalan berdua sama teman ngobrol. Subhanallah, tiba-tiba ada pohon dan membuat Anda terpaksa melewati pohon dari sisi kiri, teman Anda dari sisi kanan ketemu. Ini mungkin pohon cuma ya diameternya mungkin 40 cm, 50 cm gitu kan. Anda lewatin misalnya. Atau dinding. Anda jalannya sempit, dia lewat dari sebelah dinding, Anda juga dari sebelah dinding. Anda ketemu lagi setelah itu. Mungkin dindingnya cuma 1-2 meter misalnya. Ya, atau batu. Batu bisa saja kecil. Tapi memisahkan antara Anda sama teman. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk mengucapkan salam. Dan siapapun yang memulai salam, tetap dia yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bisa bayangkan saking luar biasanya perintah untuk menghidupkan sunnah salam ini sampai-sampai terpisah begitu saja, ketemu harus ucapin salam lagi. Apalagi Anda suami istri misalnya, istri lagi duduk sama suaminya. Misalnya di kamar, kemudian sang suami minta tolong diambilin makanan, minuman misalnya, atau kebutuhan dia. Kemudian istri keluar kamar, masuk. Maka kenapa tidak ucapin salam lagi? Misal, itu kan bagus sekali ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untuk Anda. Warahmatullah, semoga rahmat Allah juga ya Anda dapatkan. Wabarakatuh, dan semoga berkah, keberkahan. Allah berikan keberkahan kepada Anda. Maka ini, atau kecukupan, ini adalah luar biasa. Kalau sehari kita bisa ucapkan 10-20 kali, ini kan berarti doa yang sangat baik. Apalagi ditimpai dan dibalas oleh pasangannya dengan doa juga sama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini faedah yang luar biasa. Orang tua sama anak, bayangkan sehari kita bisa doakan keselamatan dunia akhirat buat dia, berulang-ulang. Rahmat Allah, rezeki Allah, dan juga berkah kita selalu dapatkan. Ini sangat baik. Oleh karena itu sebelum berbicara suami istri, sebelum bicara dengan anak-anak, sebelum bicara dengan bawahan, dengan atasan, selalu mulai dengan salam. Dan ingat, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting sekali. Kita masuk bab 135, bab anjuran mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ini disebutkan dalam surah An-Nur ayat 61. Ya. Walaupun tidak ada orang, tetap ada Anda dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ini kita pernah jelaskan di awal kitab salam ini. Ya. Dari surah An-Nur ayat 61 yang berbunyi, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Al-ayat. Apabila kalian memasuki rumah-rumah, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri sendiri. Ya. Dengan salam yang penuh dengan berkah dari sisi Allah. Jadi saking pentingnya salam, sampai-sampai kita dianjurkan ucapin salam setiap masuk rumah, tidak ada orang pun, hanya untuk diri kita sendiri sudah cukup. Sebagai kata sambutan yang penuh dengan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat baik. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang masuk ke rumahnya kemudian dia ucapkan salam, maka syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya syaitan yang lain, tidak ada kesempatan kalian untuk nginap di tempat ini malam ini. Karena salam saja. Dan kalau dia makan, dia baca bismillah, maka syaitan akan berkata lagi pada temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Ya, ini penting sekali untuk dijaga. Baik, hadis di sini dalam bab ini cuma sebuah hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadis nomor 866. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya bunai, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik." Wahai anakku, jika kamu masuk menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam, karena itu akan menjadi keberkahan atau keberkahan bagimu dan bagi keluargamu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini melengkapkan bahasan kita teman-teman sekalian tentang masalah kemuliaan salam ini. Ya, dikatakan Nabi SAW bersabda kepada Anas bin Malik. Anas sebenarnya pembantu beliau, masih anak-anak. Ya, umur 9 tahun sampai 19 tahun menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW. Nabi pernah bilang, wahai anakku, jika kamu masuk menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam. Karena itu akan menjadi keberkahan bagimu dan bagi keluargamu. Pelajaran pertama dari hadis, pentingnya seseorang memanggil orang yang memang kira-kira umurnya seperti anak dia. Dia panggil, wahai anakku. Ini kan panggilan sayang ya. Sebenarnya Anas bukan anak Nabi SAW. Anas ini adalah anaknya Malik, Anas bin Malik. Anaknya Ummu Sulaim, ibunya Ummu Sulaim, yaitu membawa Anas kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, biarkan Anas menjadi pembantu Anda. Maka Anas pun membantu kebutuhan Nabi SAW selama 10 tahun dari umur 9 sampai 19 tahun. Sampai Nabi SAW meninggal. Nah, dia yang menukir riwayat Nabi SAW, aku bekerja di rumah Nabi SAW selama 10 tahun, tidak pernah aku dengarkan dia berkata kasar pada para istrinya, juga pada pembantunya dalam riwayat, dan tidak pernah memukul mereka. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Ya. Dalam riwayat lain kata Anas, tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, mengapa kau kerjakan ini, mengapa kau tidak kerjakan itu. Jadi mereka punya adab dan akhlak yang luar biasa. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana bolehnya atau dianjurkannya seseorang itu memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang santun, baik, yang bisa membuat mereka senang. Yang kedua, pentingnya mengucapkan salam buat diri sendiri dan buat keluarga. Karena salam ini akan mendatangkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita yang mengucapkan dan buat keluarga yang menerima salam tersebut. Baik, kita langsung masuk hadis atau bab nomor 136. Karena ini setiap bab pendek-pendek dalil yang diangkat oleh beliau ya. Jadi kita banyak membahas bab demi bab. Bab 136, bab salam kepada anak kecil. Beranjak daripada hadits Anas radhiyallahu anhu yang berurut nomor 867 dari awal belajar berbunyi, "Anna marra 'ala sibyanin fa sallama 'alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Bahwasanya pernah Anas bin Malik radhiyallahu anhu melewati sekumpulan anak kecil, lalu dia mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian dia berkata, Nabi SAW biasa melakukannya. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim atau muttafaqun alaih. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita bisa ambil pelajaran yang besar sekali, ya, yaitu satu buah pelajaran bagaimana pentingnya seorang muslim menghidupkan salam dan juga memberikan salam kepada semua orang. Jangan karena kita termasuk di sini dalam hadis adalah anak-anak kecil,
Jangan kena mereka anak kecil lalu kemudian kita tidak ucapin salam kepada mereka. Itu keliru. Harusnya kita ucapin salam ya, agar mereka dapat berkah doa itu dan kita juga dapat pahalanya. Serta juga mereka merasa kayak dimuliakan ya, karena ada orang yang lebih tua misalnya atau ada orang yang mengucapkan salam kepada mereka. Jadi Anas bin Malik mempraktikkan ini di hadapan para anak-anak kecil sambil beliau mengatakan kepada orang-orang dewasa di sekitar situ, sungguh Rasulullah SAW melakukan perbuatan ini. Baik, ini hadis yang luar biasa. Kalau kita mau tambahkan faedah cukup banyak sebenarnya bisa dikorek ya. Tapi kita cukup dengan tadi apa yang kami bahasakan. Kita masuk bab nomor 137. Ya. Bab salamnya seorang laki-laki kepada istrinya, wanita yang termasuk mahramnya, dan seorang atau beberapa wanita yang bukan mahramnya yang tidak dikhawatirkan menjadi fitnah, serta salamnya kaum wanita kepada laki-laki dengan syarat yang sama. Hadis di sini ada 3 buah hadis dalam bab ini yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis nomor 868 berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanat fina imra'atun wa fi riwayah kanat lana ajuzun ta'khudhu min usul as-silqi fatatrahuhu fil qidr wa tukarkiru habbat min sya'ir fa idza sallayna al-jum'ata wa ansarafna nusallimu 'alayha fatuqaddimuhu ilaina." Di tengah-tengah kami ada seorang wanita, dalam riwayat lain di antara kami ada seorang wanita tua yang mengambil umbi-umbian. Lalu dia masukkan ke dalam periuk dan menumbuk biji-biji gandum. Jika kami selesai melaksanakan sholat Jumat dan pulang, kami mengucapkan salam kepadanya, kemudian wanita tadi menghidangkannya kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini teman-teman kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, yang menceritakan kepada kita tentang kronologis daripada hadis ini. Ini kedudukan sendiri dan sering kita jelaskan dari awal belajar hadis ya. Dan Masya Allah kita sudah sampai ke hadis nomor 800-an dalam Riyadhus Shalihin ini. Itu bagaimana sahabat yang menjadi penyebab disebutkannya hadis atau dia menceritakan kronologis hadis ini kita jadikan sebagai faedah khusus buat beliau, yaitu Sahal bin Sa'ad dalam riwayat nomor 868. Pelajaran kedua, pentingnya seseorang muslim dan muslimah peduli dengan sedekahnya, apapun yang dia mampu. Di sini wanita ini dikenal sekali karena dia suka sekali masak, kemudian dia memberikan kepada orang-orang yang pulang Jumat, ya, cuma-cuma, dia bukan menjualnya. Maka ini kan berarti sedekah yang baik sekali. Bagaimana dia memberikan dukungannya terhadap kaum muslim yang sedang mengerjakan ibadah. Pelajaran ketiga, bolehnya salam laki-laki kepada perempuan. Karena di sini para sahabat menggambarkan kalau kami selesai Jumat, kami mengucapkan salam kepada wanita tersebut, lalu kemudian beliau menyerahkan masakan yang sudah beliau buat ya agar kami bisa menikmatinya. Hadis nomor 869 dari Ummu Hani Fakhita binti Abi Talib radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum al-fath wa huwa yaktasilu wa Fatimatu tasturuhu bi thawbin fasallamtu." Saya mendatangi Nabi SAW hari penaklukan kota Mekah dan ketika itu beliau sedang mandi, sedangkan Fatimah menutupi beliau dengan sehelai kain. Maka aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian Ummu Hani menyebutkan hadis tersebut selengkapnya dalam riwayat Imam Muslim. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, pentingnya seorang muslim kalau sedang mandi, sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pantas dilihat oleh orang, maka dia pun menutupi dirinya. Ya, Alhamdulillah di masa kita sekarang, kamar mandi, WC sudah ada pintu, bahkan di dalam rumah. Kalau di masa Nabi SAW tidak seperti itu. Di luar rumah, ataupun kalau di dalam rumah tempat mandi, maka itu masih ditahan dengan kain ya. Itu dengan kain, belum ada pintu khusus misalnya untuk orang-orang yang mandi. Makanya di sini Fatimah radhiyallahu anha menutupi Nabi SAW dengan kain pada saat beliau sedang mandi ya. Kemudian yang kedua, pentingnya seorang anak berbakti sama orang tuanya semampu mungkin. Ya, apalagi kalau orang tuanya dalam kondisi sakit misalnya ya, jangan malah ditinggal. Bagaimana dia meraih pahala dengan cukup besar dari kesempatan berbakti dengan mereka, melayani, membersihkan tubuhnya, apalagi kalau sangat tua, pikun ya, ini semua ajang pahala yang tidak boleh sia-sia dari seorang anak. Makanya Fatimah melakukan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ketiga dari hadis ini, bahwasanya bolehnya seorang wanita mengucapkan salam kepada laki-laki. Ya, tadi Imam Nawawi sudah sebutkan dalam babnya, asal terhindar dari fitnah.
Jadi dia bukan berdua-duaan kemudian dia ucapin salam gitu kan, sehingga terjadi interaksi yang diharamkan dalam agama. Ya kalau sudah berlalu semoga Allah maafkan, Allah Maha Pengampun. Tapi kita bicara ini kalau secara umum, bagaimana dia kalau bertemu boleh dia ucapkan salam. Ibu misalnya lewat, ada Pak RT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuma ucapin salam lalu jalan gitu, ya. Di tempat umum selamat dari fitnah tidak ada masalah. Itu juga laki-laki mengucapkan salam kepada akhwat atau muslimah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 870. Ini dari awal belajar, berbunyi dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau berkata, "Marra 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama 'alaina." Nabi SAW pernah melewati kami, sekumpulan wanita, maka beliau mengucapkan salam kepada kami. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Dan ini adalah lafaz ya Abu Daud. Dalam lafaz Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa usbatu minan nisa'i qu'udun fa'alwa bi yadihi bit taslim. Bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW melewati masjid dan ada sekelompok wanita sedang duduk, maka beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau menandakan salam. Pada riwayat ini ada dua cara salamnya Nabi SAW kepada wanita. Ada yang salam secara langsung, dan di sini Nabi SAW sedang melihat para wanita yang rame-rame, maka beliau ucapin salam. Mungkin karena memang adabnya adalah yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak, kan gitu. Dan belum ada penyebutan tentang laki-laki mengucapkan dari perempuan atau perempuan dahulu laki-laki. Tapi yang ada adalah tadi yang lebih sedikit kepada yang banyak, yang lebih muda kepada yang lebih tua, kemudian yang berkendaraan kepada orang yang jalan, yang berdiri sedang kepada orang yang duduk. Ini semua yang ada. Kalau laki-laki perempuan maka bebas gitu kan, tinggal kembali kepada siapa yang lebih dulu mengucapkan salam. Nah kondisi Nabi SAW di sini karena beliau sendirian kemudian melihat barak sekumpulan wanita, maka beliau mengucapkan salam. Dan juga pernah cara yang kedua adalah Nabi SAW berikan isyarat tangan. Kalau Nabi ya ini berarti mengucapkan salam pada mereka. Jadi bukan cuma tangan saja, tapi Nabi SAW juga mengucapkan salam, cuma mungkin karena tidak terdengar, supaya mereka tahu Nabi SAW, Nabi berikan isyarat tangan. Pelajaran pertama dari hadis yang bisa diambil, yaitu bagaimana adab dan tata krama Nabi SAW dalam bermuamalah dengan umatnya, dengan masyarakatnya. Beliau mengucapkan kepada orang tua, salam kepada orang tua, laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya beliau memulai untuk mengucapkan salam. Dan ini harusnya dilakukan oleh para pemimpin. Bagaimana mereka lebih dulu menegur ya para orang-orang yang di depannya dengan salam sehingga dia bisa raih pahalanya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya bolehnya seseorang memberikan salam dengan isyarat tangan, tapi dia usahakan tetap mengucapkan dengan lisannya. Hanya karena kejauhan dia khawatir tidak bisa kedengaran, maka dia berikan isyarat tangan seakan-akan ini adalah tanda saya sedang mengucapkan salam. Ya. Selanjutnya nomor bab 138 tepatnya ya. 138 ini bab larangan memulai salam kepada orang kafir, cara menjawab salam mereka, dan anjuran mengucapkan salam kepada majelis yang dihadiri oleh muslim dan kafir. Jadi larangan memulai salam, jadi tidak boleh kita memulai salam kepada orang non muslim, dan cara menjawab salam mereka seperti apa, serta anjuran mengucapkan salam kepada majlis yang dihadiri oleh muslim ataupun kafir. Hadis pertama dalam bab ini nomor 871 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wal nasara bis salam, fa idza laqitum ahadahum fi at-tariqi fattarhuhu ila adyaqi." Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu salah seorang dari mereka jalan, maka ya desaklah dia ke jalan yang sempit. Di hadis ini riwayat Imam Muslim, itu secara letterlet ya. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, larangan dari Nabi SAW untuk memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir atau orang non-muslim. Ya, tapi kalau mereka ucapin salam, nanti ada caranya kita jawab salamnya. Tapi jangan kita yang memulainya untuk mengucapkan salam. Pelajaran kedua, kalau misalnya kita sedang berpapasan, ya, dan ini mungkin bisa juga dirincikan lebih dalam. Kalau Anda sedang di kancah peperangan, sedang ada ajang untuk menunjukkan ya kekuatan kaum muslimin, kita tidak boleh mengalah di situ ya. Tetapi kalau misalnya umum tidak ada sesuatu pertikaian yang sedang terjadi, maka di situ kita melihat misalnya ada orang tua, ya, dia orang non muslim. Sekarang bagaimana mempraktikkan hadis ini? Sementara kita seakan-akan tidak boleh mengalah, maka di sini
harusnya kita mengkondisikan ya. Pada saat kondisi seperti tadi yang kedua yang saya sebutkan, itu berarti kita tidak perlu ya menyempitkan orang di jalan. Tapi pada saat sedang terjadi memang pertikaian dan membutuhkan umat Islam menunjukkan kekuatan mereka, maka kita tidak boleh mengalah dari jalan tersebut. Nah ini gambaran daripada hadis tersebut. Hadis nomor 872 selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallama ahadukum ahlul kitab, faqulu wa alaikum." Jika ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan wa alaikum. Itu saja. Wa alaikum. Ya. Jadi, dan untuk anda juga. Tidak ada salamnya, tidak ada warahmatullah, dan tidak ada wabarakatuhnya. Ya. Jadi cuma wa alaikum saja. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bagaimana Nabi SAW mengajarkan adab. Ini pelajaran satu saja dari hadis. Cara menjawab salamnya orang non-muslim. Kalau dia salam, seperti salamnya umat Islam. Misalnya dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena dia tahu itu pegawainya misalnya, dia tahu dan itu kita cukup menjawab waalaikum saja. Nah ini adab yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis terakhir dalam bab 138 dari Usama radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlatu minal muslimina wal musyrikina abadatil awthani wal yahud, wa sallama alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati kerumunan orang yang di dalamnya terdapat orang-orang muslim, orang-orang musyrik, penyembah berhala, dan orang-orang Yahudi. Maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini adab yang lain lagi ya. Jadi Nabi SAW pernah melewati satu komunitas, satu orang yang lagi kumpul. Ada muslimnya, ada penyembah berhalanya, ada orang Yahudinya. Tapi Nabi SAW mengucapkan salam. Kenapa? Karena ada muslimnya di situ. Karena Anda diundang bicara di satu acara, di satu perusahaan. Ternyata di situ memang ada orang-orang campur muslim sama non-muslim. Selanjutnya kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tujuan tentunya mengucapkan salam kepada orang-orang muslim yang ada di situ. Bab nomor 139 ada sebuah hadis saja diangkat, bab anjuran mengucapkan salam jika beranjak dari majelis dan meninggalkan teman-temannya. Jadi pada saat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Anda mau keluar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Anda tetap mau kembali nanti. Jadi ini saking perintah yang luar biasa, harus mengulang-ulangi salam ya. Datang ketemu ucapin salam. Mau berpisah sebentar ucapin salam. Datang lagi, salam lagi. Saking pentingnya kita hidupkan salam tersebut. Sebuah hadis dalam bab 139 itu hadis nomor 874 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza intaha ahadukum ilal majlisi falyusallim, fa idza arada an yakuma falyusallim, falaysatil ula bihaqqi minal akhirah." Jika salah dari kalian sampai di satu majlis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Dan jika dia ingin berdiri meninggalkan majlis, hendaklah dia juga mengucapkan salam. Karena yang pertama tidak lebih patut daripada berikutnya. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Dan hadis ini teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana gambaran dalam syariat yang luar biasa agar seorang muslim selalu menghidupkan salam. Dianjurkan dia, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang selesai dari satu majlis, berdiri total mau pergi, ucapin salam. Atau kalian cuma berdiri sebentar saja. Misalnya seorang istri berdiri dari duduk bersama suaminya pergi ke dapur mau ambil makanan atau minuman. Atau seorang teman atau seorang pemilik rumah yang sedang kedatangan tamu, dia cuma mengambil makanan atau snack untuk dibawa ke tamunya. Pada saat dia bertemu mereka, salam. Pada saat mau pamit ke dalam, salam. Pada saat ketemu lagi, salam. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Gitu kan? Kemudian yang kedua, bahwasanya kedudukan salam selalu sama satu sama yang lain. Apakah yang diucapkan pertama pada saat ketemu dan juga pada saat Anda ucapkan berpisah, atau pada saat Anda bertemu lagi selanjutnya beberapa saat setelah itu. Semua ini kedudukannya sama dalam Islam dan dianjurkan tetap membaca lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini poin yang luar biasa yang harusnya kita jadikan sebagai pegangan buat kita. Baik, bab terakhir yang kita bahas teman-teman sekalian pada kesempatan ini bab 140. Bab meminta izin masuk rumah dan tata keramanya. Beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Al-ayat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ya, jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita dua pelajaran. Tidak boleh kita masuk rumah yang bukan rumah kita tanpa izin. Harus dengan izin pemilik rumahnya. Yang kedua, pentingnya mengucapkan salam pada saat kita sedang masuk ke rumah orang atau baru mau masuk ke rumah orang.
Selanjutnya surah An-Nur ayat 59 beliau angkat wa idza balagal atfalu minkumul hulma falyasta'dhinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Al-ayat. Dan apabila anak-anak kalian telah sampai pada umur dewasa, umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin pada saat mau masuk di kamar kalian seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Jadi kalau sudah mulai umurnya balik, umurnya sudah dewasa, tidak boleh lagi dia nyelonong-nyelonong masuk dalam rumah, dalam kamar. Mungkin Anda sedang istri atau sama suami sedang terjadi interaksi cumbuan atau biologis, nggak boleh dibiarkan anak-anak untuk melihat itu tentunya, ya. Ini termasuk yang bisa diambil pelajaran dari dua ayat yang diangkat oleh beliau dalam bab 140. Baik, kita bacakan hadis-hadis yang diangkat oleh beliau. Ada 4 buah hadis, ya, sebagai penutup dalam bahasan kita pada kesempatan ini. Setelah ini insya Allah kita akan buka pintu pertanyaan, ya. Hadis pertama dalam bab ini, bab nomor 140, bab meminta izin masuk rumah dan tata keramanya, urutan 875 dari awal belajar berbunyi dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-istidhanu thalath, fa in udhina laka wa illa farji'. Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika kamu diizinkan maka masuklah, jika tidak maka pulanglah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan juga gambaran kita kepada kita tentang adab bertamu, ya. Kalau kita sedang bertamu, kita ketuk rumah orang, kita ucapin salam, itu maksimal 3 kali. Sekali Anda ketuk, ucapin salam, belum dijawab, Anda masih punya hak untuk mengetuk dan ucapin salam yang kedua. Sudah Anda ucapin dan Anda ketuk juga tidak ada jawabannya, Anda bisa lakukan yang ketiga kali. Kalau sudah 3 kali, pulanglah. Ya, pulanglah, jadi nggak usah, gitu kan, kita memaksakan diri untuk bertamu di rumah orang sampai kita bel berulang-ulang, padahal mungkin pemilik rumahnya lagi sedang tidak ada di rumah atau memang lagi tidak ingin diganggu. Mungkin lagi ada pertikaian suami istri, mungkin lagi ada apa, itu tidak memungkinkan dia untuk membukakan dan melibatkan Anda untuk menjadi tamu di rumah dia, karena memang orang yang menjadi tuan rumah ini biasanya dia butuh pikiran yang fresh, ya, kan, kondisi yang kondusif untuk bisa bertemu dan interaksi sama tamu-tamunya. Jadi ini adabnya adalah meminta izin rumah orang 3 kali saja. Dibukakan alhamdulillah. Tidak dibukakan dan Anda juga SAW maka pulanglah. Ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW meninggal, rupanya ada satu orang dari Ansar datang bertamu ke rumah Umar, kemudian dia ketuk, dia salam sampai 3 kali. Umar lagi sholat sunnah, lagi ibadah di rumahnya, dia dengar tapi dia ingin nanti setelah selesai sholat baru dia jawab. Setelah sholat, salam, dia keluar, ternyata tidak ada lagi orang yang ucapin salam. Dia tanya tetangganya, siapa tadi yang ucapin salam itu? Dia sebut, tetangganya sebutkan, si fulan dari Ansar. Kata Umar, panggil dia. Dipanggil, datang. Dan Umar tanya, apa yang menghalangimu untuk menunggu sampai aku selesai sholat? Toh, aku akan bukakan pintu untukmu. Dan engkau tahu waktu ini adalah waktu yang boleh masyarakat datang mengeluh kepada pemimpinnya. Nah, waktu itu Umar bin Khattab jadi raja. Maka kata orang itu, karena saya mendengarkan sabda Nabi SAW, kalau kalian meminta izin untuk mengetuk dan mengucapkan salam ke rumah seseorang 3 kali saja. Kalau tidak dibukakan, maka dia pergi. Kata Umar, siapa yang jadi saksi untukmu tentang hadis tersebut? Maka dia menyebutkan, waktu itu ada si fulan. Kebetulan semua masih hidup ini, dipanggil dan mereka memberikan kesaksian. Jadi dari hadis pertama, nomor 875 dari awal belajar ini, kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah, ya, meminta izin dalam Islam. Maksimal minta izin untuk masuk ke ruangan seseorang, ke rumah seseorang 3 kali. Kemudian yang kedua, kalau sampai 3 kali nggak dibukain, kata Nabi SAW, farji', pulanglah. Jangan paksaan diri untuk bertamu atau datang ke rumah orang lain. Hadis nomor 876 berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ila al-istidhanu min ajli al-basar." Sesungguhnya disyariatkannya meminta izin itu adalah untuk menjaga pandangan. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya adalah hadis ini dianjurkannya seseorang itu pada saat dia ketuk, dia salam, ya, itu tidak buru-buru langsung nyelonong masuk ke rumah orang. Bahkan di kamar anak kita sendiri, di kamar orang tua kita sendiri, tetap kita ketuk pintunya baik-baik. Ucapin salam. Kalau sampai 3 kali nggak dibukain, sudah tinggalkan. Nanti datang di waktu lain. Ya. Dan di sini disebutkan tujuan semua itu adalah untuk menjaga pandangan mata dari hal yang haram atau yang tidak disukai untuk dilihat. Mungkin mereka lagi bercumbu, mungkin mereka lagi biologis, kan tidak pantas dilihat oleh orang yang ingin bertamu atau si anak yang ingin bertanya tentang sesuatu kepada orang tuanya. Oleh karena itu kita harus pahami poin ini, ya. Nah, ini pelajaran penting bahwasanya disyariatkannya, ya, minta izin itu justru karena untuk menurunkan pandangan dari yang haram.
Hadis nomor 877 dari Rabi'i bin Hirash. Beliau berkata, "Haddatsana rajulun min Bani Amir annahu ista'dhana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin, faqala a'alid." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Amir menyampaikan kepada kami bahwa dia pernah meminta izin kepada Nabi SAW ketika beliau sedang di rumahnya. Lalu dia bertanya, orang itu bertanya, bolehkah saya masuk? Maka Rasulullah SAW berkata kepada pembantunya, keluarlah temui orang ini dan ajari bagaimana cara meminta izin. Katakan kepadanya supaya mengucapkan Assalamualaikum dulu. Kemudian bertanya, apakah boleh aku masuk atau saya masuk? Maka orang tadi mendengarkan lalu dia mempraktikkan dan mengatakan Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Maka Nabi SAW mengizinkan dia masuk, lalu masuklah orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Riwayat nomor 878 mirip dengan 877, jadi saya gabungkan untuk mengambil faedahnya, berbunyi dari Kildah bin Al-Hambal, ya, bin Al-Hambal, ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dakhaltu alaihi wa lam usallim." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' faqul assalamu alaikum adkhul." Aku pernah mendatangi Nabi SAW, lalu aku masuk kepada beliau tanpa mengucapkan salam. Maka Nabi SAW bersabda, kembalilah, lalu ucapkanlah Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari dua buah riwayat ini, 877 dan 878, kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Rabi'i bin Hirash radhiyallahu anhu, ya, begitu juga dengan kedudukan Kildah bin Al-Hambal radhiyallahu anhu. Dua orang ini kita berikan kedudukan secara khusus, dan ini faedah pertama dari dua buah hadis, karena mereka lah yang telah menceritakan kepada kita tentang kronologis hadis ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang itu menjalankan adab pada saat bertamu ke rumah orang, yaitu dengan mengucapkan salam dan mengucapkan perkataan izin. Adkhul, apakah boleh aku masuk? Pada saat sudah terdengar jawaban salam pun, ya, saya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkunjung ke tetangga, kepada kerabat. Ada jawaban salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cukup, jangan langsung nyelonong masuk. Tetap sunnah Nabi kita tanya, adkhul, apakah boleh aku masuk? Nah, ini adab yang luar biasa. Karena bisa saja orangnya belum siap. Si ibu belum pakai jilbab, ya mungkin dia belum tutup auratnya maksimal, mungkin dia lagi makan di mulutnya. Biarkan dia selesai dulu. Kalau kita sudah bilang, bolehkah setelah dia jawab salam, bolehkah saya masuk? Dan dia mengatakan iya, baru kita masuk. Kalau dia mengatakan tunggu sebentar, kita tunggu sampai diizinkan. Nah, ini termasuk hal yang luar biasa. Jadi Nabi SAW bahkan menegur sahabat di riwayat 878, bagaimana Kildah radhiyallahu anhu masuk pada Nabi, kemudian tiba-tiba saja dia tidak salam. Maka Nabi SAW mengatakan, keluar dulu, ucapin salam, baru kau tanya, adkhul, apakah boleh aku masuk? Nah, kalau itu diucapkan, tinggal didengar respon dari pemilik rumah, apakah masuk atau tidak. Nah, ini bahasan kita teman-teman sekalian, beberapa bab, dan kedepannya insya Allah kita akan masuk lanjutannya di bab nomor 141, bab penjelasan bahwa yang sunnah apabila dikatakan kepada orang yang minta izin, siapa? Ya, hendaknya dia menjawab dengan menyebut namanya atau nama panggilannya yang dengannya dia dikenal, dan makruhnya menjawab aku dan yang sepertinya. Jadi kalau misalnya ada orang bertamu di rumah orang lalu ditanya oleh pemilik rumah siapa, maka anjurannya adalah menyebutkan nama dia agar pemilik rumah tahu siapa yang datang, ya. Dan tidak dimakruhkan dia mengatakan aku saja, ya, seperti itu. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah ikhlaskan niat kita dan Allah jadikan ilmu bermanfaat dan bisa diamalkan, dan juga bisa menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk selalu bersama kami mendukung kegiatan-kegiatan kami dalam dakwah ini. Di media sosial ini cukup banyak sekali cara Anda untuk partisipasi bersama kami di Pahala. Di YouTube dengan subscribe, like, dan juga loncengnya, berikan komen-komen positif. Teman-teman di Instagram, di Facebook, di TikTok bisa ikut dengan cara-cara yang sudah diatur oleh media Anda masing-masing. Dan bukan cuma itu, dukung semua channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah supaya Anda partisipasi bersama mereka. Share program-program, flyer-flyernya, dan seterusnya. Kemudian juga kami mengajak teman-teman untuk partisipasi bersama kami di program Ramadan, ya, tanpa lapar, di Yayasan Sedekah Keraton yang Allah amanahkan kepada kami ini. Dan juga ya, kegiatan yang lain cukup banyak, ya, yang kita akan lakukan insya Allah, atau sudah kita lakukan, dari program motor dai, sumur,
kemudian pembangunan masjid dan segala macam hal, Anda bisa datang ke medsos sedekah kreatif. Dan juga kami mengajak teman-teman sekalian, bagi Anda yang berminat untuk melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah, bisa datang juga ke travel yang Allah manakan di pundak kami, Uhud Tour. Anda bisa lihat banyak sekali program, dan insya Allah nanti saya akan ikut serta membimbing insya Allah di tanggal 27 Maret, sekitar 17 atau 18 Ramadan sampai nanti Lebaran Idul Fitri. Bagi yang berminat insya Allah bisa menghubungi teman-teman di Uhud Tour. Tinggal diketik di Instagram Uhud Tour, akan keluar nanti insya Allah banyak sekali flyer-flyer dan program bisa Anda ikuti. Bisa teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.